Halo teman-teman semua. Teman-teman pasti sudah sering dengar rumor pelatih baru timnas Indonesia. Tapi coba bayangkan satu hal yang agak gila. Bagaimana kalau tiba-tiba PSSI bikin kejutan besar dan mengumumkan Zinedine Zidane, ya, Zizou, legenda Prancis dan mantan pelatih Real Madrid, jadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Kedengarannya mustahil. Ya, tapi menarik buat dibahas karena kadang-kadang hal-hal yang mustahil itu justru bikin kita mikir lebih dalam. Seandainya iya, bagaimana jadinya? Jadi di video kali ini kita bakal bahas secara santai tapi detail berapa sih kira-kira gaji Zidane kalau dia melatih timnas Indonesia. Kenapa hal itu hampir mustahil? Tapi juga kenapa ide gila kayak gini tetap seru buat dibayangkan. Baik, mari kita mulai dulu dari kabar terbaru soal Zinedine Zidane. Beberapa waktu lalu, Zidane akhirnya buka suara setelah cukup lama vakum dari dunia kepelatihan. Dalam sebuah acara amal di Toulon, Prancis, Zidane ditanya oleh media RMC Sport soal rencananya kembali ke pinggir lapangan. Jawaban Zidane singkat tapi bikin heboh. Segera, sangat segera. Itu cukup buat dunia sepak bola Eropa mulai berspekulasi. Karena terakhir kali Zidane melatih adalah di Real Madrid dan itu pun berakhir di tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun yang lalu. Dan jangan lupa, di periode itu Zidane berhasil mencetak sejarah yang mungkin bakal sulit diulang lagi. 3 gelar Liga Champions berturut-turut bersama Real Madrid dari tahun 2016 sampai 2018. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Berapa sih kira-kira gaji Zidane waktu dia masih aktif melatih? Sebelum dia berhenti di tahun 2021, Zidane tercatat sebagai salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut laporan France Football dan Forbes, Zidane saat itu menerima sekitar 16,9 juta euro per tahun. Kalau dikonversi ke rupiah per November ini dengan kurs 1 euro sekitar 17.000. Artinya gaji Zidane setara dengan 287,3 miliar per tahun. Kita ulang biar makin terasa beratnya angka ini. 287 miliar rupiah. Kalau dibagi 12 bulan berarti sekitar 23,9 miliar per bulan. Itu sama dengan gaji pelatih timnas Indonesia selama mungkin 20 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PSSI sanggup menggaji Zidane sebesar itu? Jawabannya jujur, hampir mustahil. Bukan karena PSSI nggak punya uang sama sekali, tapi karena skala anggarannya jauh banget. Untuk perbandingan, pelatih top di Asia Tenggara seperti Sintayong atau Manopol King, gajinya berkisar antara 2-3 miliar per bulan. Zidane hampir 10 kali lipat dari angka itu. Dan kalau PSSI memaksa merekrut Zidane, itu sama saja dengan menghabiskan seluruh anggaran tahunan hanya untuk satu orang. Belum termasuk staf pelatih, penerjemah, pajak, tempat tinggal, sampai urusan logistik. Karena pelatih sekelas Zidane pasti datang dengan tim besar dan fasilitas standar Eropa. Selain soal uang, hal yang lebih besar adalah reputasi Zidane sendiri. Ini bukan sekedar mantan pemain hebat. Zidane adalah simbol kelas dunia. Pelatih dengan CV yang sangat luar biasa, juara Liga Champions 3 kali, La Liga 2 kali, dan penghargaan pelatih terbaik dunia. Jadi, buat Zidane melatih tim nasional di luar Eropa, apalagi di Asia Tenggara, itu langkah yang butuh alasan besar. Biasanya pelatih kelas dunia mau turun level kalau ada 2 alasan.
uang yang sangat besar atau proyek jangka panjang yang menarik secara personal. Indonesia memang menarik dari sisi fanbase, semangat supporter, dan potensi pemain muda. Tapi secara prestasi, kita masih jauh dari level yang bisa menggoda pelatih seperti Zidane. Nah, sekarang kita bahas konteks sebenarnya. Banyak pihak meyakini Zidane sebenarnya sedang menunggu satu posisi, pelatih timnas Prancis. Saat ini, posisi itu masih dipegang oleh Didier Deschamps, pelatih yang sudah lama banget memimpin Le Blues dari 2012 sampai sekarang. Deschamps sudah membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan finalis 2022. Tapi setelah Piala Dunia 2026, Deschamps kemungkinan besar akan mundur. Dan di titik itulah Zidane sebagai kandidat paling kuat untuk menggantikannya. Federasi Sepak Bola Prancis sudah lama dikabarkan menaruh nama Zidane di urutan teratas kalau Deschamps berhenti. Jadi bisa dibilang Zidane ini lagi wait and see. Dia tidak mau terburu-buru melatih klub karena peluang melatih negaranya sendiri adalah mimpi besar. Selain timnas Prancis, ada juga beberapa klub yang dikabarkan memantau situasi Zidane. Mulai dari Manchester United, Bayern Munich, sampai Juventus. 3 klub besar yang bisa dibilang punya kapasitas finansial untuk membayar Zidane. Ketiganya juga punya catatan performa yang fluktuatif belakangan ini. Jadi, ketika musim panas 2026 datang, banyak pelatih dievaluasi, bukan nggak mungkin Zidane menjadi opsi utama. Apalagi reputasi sebagai pelatih yang bisa membangun tim dengan harmoni antara pemain muda dan bintang besar sudah terbukti di Madrid. Sekarang kita balik ke topik yang bikin penasaran. Bagaimana jadinya kalau Zidane benar-benar melatih timnas Indonesia? Pertama-tama, efeknya akan gila-gilaan. Bayangkan headline di seluruh dunia, Zidane said wait Indonesia national team. Media dari Eropa sampai Amerika pasti memberitakan sponsor bakal berebut masuk. Zidane datang berarti pemain diaspora yang selama ini masih menjadi ragu bisa menjadi langsung tertarik. Nama besar Zidane bisa menjadi magnet buat pemain keturunan yang main di Eropa. Bahkan mungkin mereka berlomba-lomba ingin menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia. Kedua, dari sisi taktik dan sistem permainan, Indonesia bisa naik level secara drastis. Zidane dikenal punya filosofi sederhana tapi efektif, penguasaan bola, transisi cepat, dan mentalitas juara. Dan yang paling penting, dia tahu bagaimana membuat pemain percaya diri. Bayangkan kalau pemain seperti Marcelino, Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Jesus dilatih langsung oleh Zidane. Ini bukan cuma soal teknik, tapi juga mental, karena Zidane itu pelatih yang auranya besar. Pemain akan segan tapi termotivasi. Tapi ya, balik lagi ke kenyataan. PSSI mungkin belum bisa atau belum di level untuk mendatangkan pelatih sekelas Zidane. Bukan karena mimpi itu salah, tapi karena banyak aspek yang harus disiapkan dulu. Struktur organisasi, fasilitas pelatihan, kompetisi lokal yang sehat, dan tentu saja finansial yang stabil. Namun, mimpi seperti itu perlu ada, karena mimpi besar sering jadi titik awal perubahan besar. Siapa tahu 10 atau 15 tahun ke depan, Indonesia sudah di titik di mana pelatih kelas dunia mau datang bukan karena uang, tapi karena proyek sepak bola yang menjanjikan. Jadi teman-teman, kalau ditanya berapa gaji Zidane kalau melatih timnas Indonesia, jawabannya jelas, hampir 300 miliar per tahun. Tapi kalau ditanya apakah mungkin? Jawabannya nggak sekarang, tapi siapa tahu suatu hari nanti. Sepak bola Indonesia sedang berkembang pesat, dari naturalisasi pemain, peningkatan fasilitas,
sampai kompetisi yang makin profesional. Jadi nggak ada salahnya kita bermimpi tinggi, asal diimbangi dengan kerja keras dan arah yang jelas. Dan kalau suatu hari nanti nama besar seperti Zidane benar-benar datang ke Indonesia, mungkin itu bukan lagi mimpi, tapi hasil dari perjalanan panjang yang kita mulai dari hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, biar channel Irfan makin berkembang dan bisa terus hadir dengan pembahasan seru seputar sepak bola Indonesia dan tentunya dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.